sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid Al-Fatahillah ya, Fatahillah di Pasar Tanah Abang di Blok B. Rasanya kalau di sini pengennya keluar terus untuk shopping. Jadi lewat sini aja rasanya lama bener, pengen lihat-lihat dulu. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, kita hari ini bisa bermajelis taklim. Kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, segala nikmat, dan terutama adalah nikmat Islam. Alhamdulillah, mungkin dari bapak-bapak ibu yang di sini ada yang kenal saya. Nama saya Dondi Tan, ya. Sudah biasa. Tan itu marga saya. Marga itu kalau bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Setan. Ya. Setan ya, bukan seton ya. Saya memeluk Islam ya. Tahun 2014, 25 Juli 2014, setelah kecil saya dikafirkan oleh orang tua saya. Nah, jadi sebenarnya setelah saya masuk Islam, saya baru tahu, wah dulu waktu saya lahir sebenarnya saya Muslim. Waktu lahir gitu, setiap manusia fitrah adalah Muslim, ya kan? Ketika orang itu nanti besar, dibawa oleh orang tuanya atau mungkin neneknya ke gereja atau sinagog atau ke kuil atau kemana saja, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi setelah orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi sebenarnya setiap orang fitrahnya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah artinya berserah diri atau patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Jadi Muslim adalah orangnya, Islam adalah ajarannya. Alhamdulillah, saya kembali menjadi Muslim 2014, 25 Juli ya. Ya, kemudian mungkin sedikit cerita, waktu itu saya bisa kembali Muslim karena beberapa tahun sebelumnya saya qadarullah melihat beberapa video dari almarhum Syekh Hamid Hidayat ya, semoga Allah merahmati beliau. Banyak sekali video-video dari beliau yang menginspirasi saya untuk mempelajari ulang kitab saya. Waktu itu saya beragama Kristen, kitab saya waktu itu disebut sebagai Alkitab. Tulisannya di buku Alkitab. Saya nggak bawa nih. Ini gara-gara tadi saya salah parkir di Blok F, jadi saya nggak bawa Bible nih. Sebenarnya saya bawa satu koper sebenarnya. Ya, di kitab saya waktu itu sampai sekarang juga tulisannya Alkitab. Ya. Ketika itu saya belajar ulang Bible saya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat, bahwa di dalam kitab saya waktu itu ternyata banyak terdapat kontradiksi ya, ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tambahan, ada ayat sisipan. Makasih Bang. Bahkan ada ayat pinjaman, pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Pinjam maksudnya pinjam dari kitab ini, pinjam dari kitab sebenarnya, tapi dalam satu kitab besar gitu ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu juga di dalamnya ada kitab-kitabnya, judul-judulnya. Seperti kita di Quran kita mengenal dengan surah gitulah ya. Ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah, An-Nisa dan sebagainya. Di kitab Kristen juga ada yang namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai Wahyu. Kitab yang waktu itu saya pegang itu berjumlah 66 kitab, karena waktu itu saya termasuk Kristen Protestan. Oh, emang ada Kristen apa lagi? Ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen nanti apa lagi? Ethiopia, Anglikan, macam-macam. Jadi banyak sekali cabang di dalam kekristenan. Kalau sekarang itu totalnya kurang lebih baru 45.000 denominasi. Bisa dibayangkan ya, begitu banyaknya. Nah, ketika saya mencari bukti yang dibicarakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat, saya malah akhirnya dapat bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan di luar Kristen. Ternyata memang benar ada
ada yang namanya plagiarisme di kitab Yesaya dan di kitab Satu Raja-Raja, belasan ayat sama persis plek gitu ya. Nggak tahu apakah penulis Raja-Raja yang menjiplak kitab Yesaya atau penulis kitab Yesaya yang jiplak kitab Raja-Raja, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab. Dan ternyata memang itu benar-benar plagiarisme. Kemudian ada lagi kontradiksi-kontradiksi di dalam kitab-kitab seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, ratusan kontradiksi ternyata ya. Kemudian ada lagi kitab-kitab ayat-ayat yang dianggap tidak asli. Nah, yang paling saya ingat di dalam kitab saya waktu itu ada ayat yang berbunyi begini: karena itu ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, gitu ya. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi. Nah, ayat itu ternyata diberikan catatan oleh gereja sendiri, tapi catatan itu tidak sampai ke jamaat ya, cuma di kalangan mereka aja, pemimpin gereja. Ada catatan yang berbunyi begini: bagian ini atau ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling tua dan yang paling baik dari Vulgata. Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman ya, yang kemudian disisipkan oleh para penyalin. Nah, terus mereka berani nulis begini: karenanya ayat ini pasti tidak asli. Tulisannya begitu di dalam sebuah Bible yang tebal, di mana tidak hanya ada ayat-ayat tapi ada catatan kakinya. Ada tulisan karenanya ayat ini pasti tidak asli. Gimana coba? Kalau kita yang udah biasa misalnya baca Quran, di dalam Quran yang kita sudah biasa di mushaf kitab, yang di mushaf kita ada ayat-ayat Quran, ada terjemahan, kemudian mungkin ada asbabun nuzul ya, mungkin nanti ada apa catatan kaki lagi. Kalau ada keterangan begitu gimana? Ayat ini pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau ya, galau pasti ya. Nah, gara-gara ayat itu saya cari buktinya. Ternyata saya dapat buktinya dari kalangan Kristen sendiri. Jadi memang ternyata di dalam kekristenan itu memang karena tradisinya diturunkan dalam tradisi tulisan, sehingga banyak pemikiran-pemikiran agama. Pemikiran agama ini maksudnya mungkin bisa tafsir, bisa catatan, bisa keterangan yang dimasukkan ke dalam agama, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, ngapain kita ngomongin agama sebelah, gitu? Ya nggak? Ini di masjid kok ngomongin agama sebelah, gitu. Di sini masih ada pemurtatan nggak ya, Pak ya? Pak, di daerah sini masih ada upaya-upaya pemurtatan nggak? Nggak terlalu ya. Tapi saya dulu pernah melihat ada evangelis orang bule teriak-teriak khotbah di lapangan parkir pusat perbelanjaan. Ada ya? Di sini atau di PGC ya? Oh, di Blok A. Blok A berarti samping sini. Ada ya begitu ya? Kenapa ya dia begitu ya? Kenapa? Oh sebenarnya mereka ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah sini untuk masuk agama mereka. Itu yang disebut dengan upaya kristenisasi ya. Itu baru salah satu cara untuk mengajak orang masuk agama mereka. Cara-cara yang lain sangat banyak ya, melalui sarana pendidikan ya, di sekolah-sekolah mereka bisa memasukkan guru-guru Kristen, menyusupkan, mengajarkan agama Kristen kepada murid-murid Islam, bahkan sebagian materi-materi yang dibuat, buku-buku yang dicetak itu banyak yang disisipi dengan ajaran Kristen yang dibagikan kepada orang Islam. Kemudian nanti di sarana apa misalnya di pemerintahan juga bisa begitu. Banyak mereka memasukkan orang-orang ke dalam pemerintahan dengan agenda dan tujuan tertentu. Salah satunya adalah kristenisasi. Jadi upaya kristenisasi di Indonesia sudah berlangsung mungkin puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin dari sebelum zaman merdeka. Yaitu kapan? Dari semenjak Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia ya. Portugis dan Belanda masuk ke Indonesia dari mulai awal abad ke-16
mereka masuk di Indonesia Timur, kemudian mereka membentuk tentara dari orang-orang Maluku di sana, kemudian orang-orang Maluku itu yang disebar ke seluruh Indonesia untuk memperkenalkan Kristen, gitu ya. Jadi orang-orang Maluku yang awal-awalnya itu dibentuk oleh penjajah Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia, termasuk di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Ya, kurang lebih sekarang di Indonesia ada 30 juta orang Kristen. Banyak dikit? Hah? Banyak Pak? Banyak ya? 30 juta loh. Kalau dijajarin, waduh, bisa 30, waduh, berapa ratus stadion tuh ya untuk menampung ya. Tetapi begini, bukan berarti kita harus membenci mereka, bukan ya. Kita sebagai sesama anak bangsa harus memperjuangkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, betul ya? Kita harus tetap bersatu padu dengan sesama anak bangsa, agama apapun, untuk membela negara Republik Indonesia. Bahkan negara Republik Indonesia pun menjamin haknya kepada setiap orang di Indonesia, ya, setiap warga negara, untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi, nah ini tetapinya nih, Islam dan Kristen, ya, saya sebutkan juga Islam nih ya. Islam dan Kristen itu sama-sama agama misi sebenarnya. Sama agama misi. Kita juga diminta apa? Atau diperintahkan apa? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Betul kan? Tetapi di Islam tidak ada paksaan. Di Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau di sebelah nih, saudara kita yang sebelah nih, itu ada ayat yang memerintahkan. Ayatnya bagaimana bunyinya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Ya, itu upaya mereka, ya, karena mereka begitu mengatakan, begitu mengasihi sesama manusia, sehingga mengajak setiap manusia untuk masuk agama mereka, walaupun ada aturan pemerintah, keputusan bersama dua agama, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu yang sering dilanggar, ya. Bukan berarti kita mau bagaimana sama mereka, enggak. Silakan beribadah, kita nggak ganggu. Silakan mendirikan rumah ibadah jika memenuhi syarat. Semua udah ada aturannya, pemerintah sudah buat aturan, tinggal diikuti saja. Nah, tapi ternyata memang saudara kita ini yang ngakunya ajaran kasih masih sering oknum-oknumnya melakukan pelanggaran di lapangan, ya. Membangun gereja dengan melanggar prosedur, mensiarkan agama kepada orang-orang yang sudah beragama. Ini yang sering dilanggar. Maka itu kami merasa perlu untuk memberikan atau membagikan informasi-informasi ini kepada Bapak Ibu di sini, supaya apa? Supaya bisa terbentengi akidah Bapak-bapak dan Ibu, di mana Bapak Ibu juga bisa membentengi akidah keluarga, saudara, teman, handai tolan. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid yang berpusat di Surabaya, selain daripada kami membantu orang yang mau masuk Islam tanpa paksaan, ya, kami membina mereka sampai mereka bisa menjalankan Islam dengan baik. Kami juga melakukan yang namanya perang pemikiran. Zaman sekarang sudah tidak zaman perang fisik, makanya kita melakukan perang pemikiran. Untuk apa? Tetap untuk memerangi kekufuran, ya. Bukan berarti kita membenci orang kaum kufarnya, tetapi kita harus memberikan atau memberitahukan kabar kebenaran kepada mereka dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum, gitu ya. Alhamdulillah, saya sebagai Ketua Litbang di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, saya diperintahkan untuk berdebat dengan pendeta setahun minimal 2 kali. Ya, saya harus cari tempat, kita bayar tempatnya, kita sediain kamar, makan dan sebagainya yang bagus untuk para pendeta supaya mau berdebat dengan saya. Yang diperdebatkan macam-macam, bisa Bible, bisa Quran, yang penting mengedukasi, ya, mengedukasi yang menonton baik yang muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim, bukan non muslim, ya. Kalau kita sebut belum muslim kan insya Allah mereka jadi muslim, gitu ya. Nah, baik, saya teruskan tadi ya. Izin minum dulu nih sebentar.
Tadi saya mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen banyak terjadi kontradiksi, ya, kemudian ayat-ayat tambahan, sisipan, pinjaman, dan juga ada plagiarisme. Untuk keadaan seperti itu, waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci lagi, ya, karena ada ayat-ayat seperti itu. Kalau di Quran ada nggak kontradiksi? Hah? Insya Allah nggak ada ya Pak ya, karena itu adalah firman Allah dan Allah sendiri yang menjamin di An-Nisa ayat 82. Jika ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terdapat apa? Ikhtilafan atau kontradiksi, ya. Maka itu di dalam Quran alhamdulillah tidak ada yang namanya kontradiksi. Tapi kalau yang di Bible saya menemukan sudah ratusan, ya. Bahkan insya Allah nanti saya akan terbitkan buku seperti ini. Nanti kurang lebih ada 275 kontradiksi yang sudah tidak bisa dijawab lagi atau tidak bisa direkonsiliasi lagi gitu. Karena kontradiksi sangat jelas, beda nama tempat, beda nama orang, beda angka, umur dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam Bible itu ternyata mereka mengumpulkan kitab-kitab yang penulisnya itu tidak saling kenal gitu. Penulisnya itu berasal dari budaya yang lain, bangsa yang lain, kemudian dari orang-orang yang mungkin berbeda tempat gitu ya. Yang disatukan, makanya mereka menghasilkan banyak kontradiksi. Nah, yang perlu saya beritahukan ke bapak-bapak di sekarang ini yang penting, jadi mudah-mudahan ya bapak-bapak nanti tidak menghadapi atau tidak berhadapan dengan orang-orang yang misionaris begitu. Tetapi andai kata sekalipun berhadapan, paling tidak kalau kita punya atau mengetahui akidah mereka, kitab mereka, kita akan lebih mudah, ya. Kita akan lebih mudah untuk berhadapan dengan mereka. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas adalah di dalam kitab mereka itu ternyata kita bisa kelompokkan menjadi dua bagian utama, ya. Yang pertama adalah perjanjian lama, yang kedua adalah perjanjian baru. Perjanjian lama mereka itu ternyata bukan kitabnya orang Kristen, aslinya bukan kitab orang Kristen, tetapi punya siapa? Tetapi kitab orang Yahudi. Nah, beda nggak orang Yahudi sama orang Kristen? Beda, ya, beda. Tapi yang bikin agama Kristen siapa? Ya orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Tetap yang bikin agama Kristen juga orang Yahudi, tapi yang punya pandangan berbeda dengan Yahudi yang lain. Jadi kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, betul kan? Melalui nabi-nabinya dan rasulnya untuk zaman itu, gitu kan? Berarti kita bisa memahami kan begini. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Betul ya? Tetapi yang namanya wahyu itu bentuknya seperti apa? Wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang diterima langsung oleh sang nabi atau rasulnya, yang mungkin masuk langsung dalam kolbunya, yang diajarkan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan wahyu gitu ya. Tapi apakah, pertanyaannya sekarang begini, apakah Nabi Musa alaihissalam yang menulis Taurat? Apakah Nabi Daud yang menulis Zabur? Apakah Nabi Isa alaihissalam yang menulis Injil? Itu yang harus kita pelajarin, ya. Sampai sekarang pernah nggak bapak-bapak mendengar bahwa Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga? Pernah mendengar? Tidak ya Pak ya? Yang kita dengar hanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaganya. Betul kan? Melalui siapa? Melalui hafiz-hafiz Quran. Jutaan orang sudah bisa menghafal Quran, bahkan anak-anak pun sudah bisa menghafal Quran. Nah, Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Nah, ini yang harus kita pahami nih, ya. Kalau kita pelajari siapa yang menulis Bible mereka, di mana ditulis, kapan ditulis, ya, ternyata Bible-nya orang Yahudi itu bukan tulisan Nabi Musa alaihissalam, bukan tulisan Nabi Daud alaihissalam, dan juga bukan tulisan pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam yang pernah ketemu dengan nabinya. Beda dengan Quran gitu. Di Quran kita memahami, kita belajar bahwa mushaf Quran yang kita pegang sekarang ini
Dulunya ketika zaman Rasulullah itu didiktekan oleh Rasulullah di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat menulis, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tulisan-tulisan itu baru dikodifikasi. Dikodifikasi itu artinya dites bacaannya betul, kalau masuk ke dalam Quran, di dalam mushaf. Dikodifikasi oleh sebuah tim yang mana di dalam tim itu adalah orang-orang yang sudah hafal Quran, sudah hafal mati gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melafazkan ayat-ayat Quran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka hafal, pasti tertolak. Nah, beda dengan di Kristen. Beda dengan di Yahudi dan Kristen. Di Yahudi ternyata Bible mereka tidak ditulis oleh Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Di dalam Bible-nya Kristen juga ternyata tidak ditulis oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dan juga tidak ditulis oleh Hawariyun atau murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Dari mana saya tahu? Ternyata sumber-sumbernya itu malah dari kalangan Kristen dan Yahudi sendiri gitu ya. Bible-nya orang Yahudi disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus, sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi, setelah Bani Israel kembali dari pembuangan di Babilonia gitu ya. Yang menulis ternyata lebih dari satu sumber gitu. Dan karena ditulis 450 sebelum Masehi, sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup di abad 15-14 sebelum Masehi, jaraknya 1000 tahun ya, dan Nabi Daud alaihissalam hidupnya kira-kira 500 tahun sebelum Bible ini Yahudi disusun, maka tidak mungkin Bible-nya Yahudi ini disusun oleh nabi-nabi yang saya sebutkan tadi ya. Bible-nya Kristen itu ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Kata siapa? Kata ahli-ahli perjanjian baru sendiri gitu. Kata orang-orang Kristen sendiri, kata sarjana-sarjana Kristen sendiri gitu. Jadi ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, juga ditulis oleh orang-orang yang tidak kenal saksi mata langsung. Ya. Begitupun di dalam Bible Kristen juga terdapat total itu ada 27 buku ya. Kalau tadi Perjanjian Lama 39 buku, yang Perjanjian Baru 27 buku. Dari 27 buku itu separohnya adalah surat-surat dari Paulus. Ada yang pernah dengar Paulus? Ada yang pernah dengar Paulus? Ya? Paulus Pak, bukan Paus. Paulus itu, kalau boleh dikatakan Paulus itu adalah tokoh sentral di dalam Kristen ya. Karena apa? Karena gereja mengikuti ajaran Paulus. Paulus yang mengajarkan ada dosa waris. Paulus yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus. Jadi dari 27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru itu, 13 kitab itu isinya semuanya adalah surat-surat Paulus ya. Kemudian ada lagi yang namanya 4 gospel. 4 gospel ini yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab ini yang menceritakan kehidupan Yesus dari mulai dilahirkan sampai disalib sampai diangkat gitu ya. Tetapi di antara 13 surat Paulus dan juga 4 gospel yang menceritakan Yesus, ini ternyata kita bisa bandingkan ajarannya sedikit berbeda ya. Kalau yang di 4 gospel ini Yesus mengajarkan tauhid, waduh, kok bisa Yesus mengajarkan tauhid? Iya, karena kita mengenal Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran pun mengajarkan tauhid, betul kan? Nah, ketika di 4 gospel ini kita baca ayat-ayatnya, Yesus melakukan apa yang kita lakukan sekarang, Yesus juga mengajarkan tauhid. Ketika Yesus diceritakan ya di dalam Bible ya, sayang saya nggak bawa nih Bible-nya nih. Ketika Yesus ditanya oleh imam-imam Farisi pada saat itu, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang apa yang dikatakan Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama telah pernah disebutkan oleh Nabi Musa, ini mungkin syahadatnya mereka nih ya, syahadat orang Yahudi ya. Syahadatnya gimana? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya ulang nih, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini
Mirip nggak dengan Qul huwallahu ahad? Mirip nggak? Mirip ya, setara gitu. Jadi artinya Tuhan kita itu esa, Qul huwallah juga esa, ahad, ehad. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Kemudian Yesus ditanya, Yesus jawabnya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa gitu. Berarti kan Yesus ngajarin tauhid kalau begitu kan? Ketika Yesus sedang berdakwah, ya, Yesus juga berpuasa, Yesus juga tidak makan babi, Yesus juga disunat, Yesus juga dikafani matinya. Kemudian Yesus juga sujud. Kalau doa sujud, ya, sholatnya sujud. Nah kita sama, kita melakukan semua itu ya, umat Islam. Yang laki-laki disunat, kita nggak makan babi, kita sholatnya sujud, kita berpuasa, kita juga kalau mati dikafanin. Nah berarti umat Islam kalau gitu yang mengikuti sunnah Yesus di Bible, sunnah Yesus berarti kan kalau gitu kan. Tetapi yang kita lakukan sekarang ya, walaupun ada kemiripan dengan yang ada di dalam Bible, yang kita ikuti sekarang adalah yang disebut dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, melalui Quran dan sunnahnya. Tetapi yang saya sebutkan tadi ada di dalam Bible mereka. Kisah tentang Yesus itu ada seperti itu, ya. Bahkan di dalam ayat Matius 13:57 dikatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri, karena Yesus ditolak di Nazaret. Berarti kan Yesus ngaku nabi kalau begitu, ya, karena dia sedang ngomongin diri sendiri gitu. Artinya sebenarnya kalau dengan pikiran jernih, apa yang diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru itu sebenarnya tidak lain tidak bukan ya ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Kalau Kristen yang ada di surat-surat Paulus mengajarkan apa? Setiap manusia yang lahir sudah bawa dosa waris. Dari mana? Dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Dosa mereka yang lakukan menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Nah kalau bayi lahir bawa dosa waris, meninggal kira-kira kemana? Kira-kira aja, saya cuma nanya gitu. Kalau bawa dosa gitu maksudnya. Nah, jadi ini adalah ajaran Paulus yang kemudian berlanjut begini. Kalau orang Kristen tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa mereka, mereka tidak akan selamat. Saya bandingkan dengan ajaran Yesus yang di 4 Gospel nih. Yesus di 4 Gospel bilang kepada orang-orang Israel apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Beda nggak kira-kira? Beda ya? Nah, yang mana yang diikuti oleh teman-teman kita yang Kristen sekarang? Yang ajaran Paulus, gitu ya. Kenapa? Karena Paulus bilang apa? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat itu sudah dibatalkan buat mereka. Nah, ya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Jadi yang namanya sunat nggak perlu, semua makanan halal, ya, puasa juga mungkin tidak semuanya menjalankan, yang mati di kafanin juga sekarang masuk peti gitu ya. Yang yang sholat sujud juga sekarang mereka kebaktiannya tepuk-tepuk tangan di dalam gereja, termasuk saya dulu gitu ya. Tetapi perpuluhannya masih jalan terus gitu, yang dari hukum Taurat. Kalau bilang dibatalkan, tapi perpuluhan masih jalan terus. Perpuluhan tahu ya? Tahu ya, perpuluhan semacam zakat gitulah. Nah, zakatnya orang-orang Yahudi pada zaman dulu diadopsi oleh Kristen. Sunatnya orang Yahudi ditolak. Babinya haram di Yahudi ditolak. Ya, jadi mereka menjalankan sunnah Paulus gitu. Kalau kita menjalankan sunnah Yesus menurut Bible mereka. Nah, jadi gimana kita mau istilahnya mau membandingkan ketika ada agama Yahudi, Kristen dan Islam? Banyak yang mengatakan Islam ini agama baru gitu. Ya kan? Agama yang baru timbul di abad ke-7 gitu katanya. Tetapi akidahnya yang di dalam Islam ini sama dengan akidah yang di dalam agama Yahudi. Agama Yahudi hanya tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi untuk mereka. Walaupun mereka mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tapi Nabi bukan untuk mereka, tapi untuk bangsa lain. Ya. Dan juga mereka juga menolak Al-Quran. Tetapi
tapi akidahnya sama. Akidahnya bangsa Yahudi itu tetap tauhid. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengatakan kalau kalian tidak bertobat, kalian tidak akan selamat. Kalau seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Gitu. Jadi artinya orang mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, gitu kan? Bagaimana dengan ajaran Yesus di 4 gospel yang tadi? Yesus sama bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Berarti kan ada keselarasan. Di dalam perjanjian lama disebutkan, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, baiklah mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kira-kira masih perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk selamat? Ya, dosa yang merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju. Berarti kan nggak ada yang harus perlu menanggung dosa kita gitu. Kita mau bersih dari dosa kita, ya kita hanya perlu bertobat. Mirip nggak dengan Islam? Mirip, ya. Kita juga hanya perlu bertobat, kita hanya perlu menyesali perbuatan kita dan tidak mengulanginya lagi. Kita juga perlu berhenti berbuat jahat, membela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda gitu, bukan cari janda maksudnya. Ya, juga kita bertobat, kita insya Allah akan diampuni. Jadi sama konsep keselamatannya. Konsep ketuhanannya sama, Yahudi Islam. Konsep keselamatannya juga sama, Yahudi Islam. Nah, ada satu yang berbeda nih. Jadi antara Yahudi, Kristen dan Islam ada satu yang berbeda. Apa nih? Konsep Mesias gitu. Mesias itu apa? Ada yang tahu Mesias itu apa? Hah? Ada yang tahu? Al-Masih. Nah, jadi Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya sebenarnya Mesias. Al-Masih bahasa Arab, Mesias bahasa Ibrani, ya. Sama sebenarnya artinya. Kalau di Yahudi yang disebut dengan Mesias itu bisa raja, bisa imam, bisa juga nabi, gitu ya. Di tradisi Yahudi, raja kalau ditahbiskan itu dibaluri dengan minyak gitu. Itu disebut Mesias gitu. Begitu juga nabi, begitu juga imam gitu. Mesias di dalam konteks Yahudi, karena ada salah satunya adalah raja, mereka beranggapan berdasarkan kitab mereka itu nanti akan ada raja yang akan datang. Sekarang belum datang, nanti gitu. Kapan? Setelah di dunia ini tidak ada perang, setelah di dunia ini semua orang sudah mengenal Tuhan, ya. Tapi raja yang akan datang itu harus benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Dan harus keturunan Daud, gitu ya, melalui anaknya Sulaiman. Sedangkan di Kristen yang disebut dengan Yesus Kristus, Kristus juga artinya Mesias, ya. Jadi kalau Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani atau Kristos gitu, bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya Al-Masih. Di dalam Kristen yang menjadi perbedaan mencolok dengan Yahudi adalah Yesus disebut atau dianggap atau diklaim sebagai Mesias yang akan datang itu, gitu ya. Yesus disebut sebagai anak Daud, keturunan Daud, ya. Disebut melalui keturunan Salomo. Karena apa? Karena Yesus dianggap sebagai anak Yusuf. Padahal Yesus bukan anak kandung Yusuf, ya. Kemudian Yesus disebut Mesias karena apa? Karena dia yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia karena sudah diangkat, dia nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil gitu. Di dalam Kristen juga menganggap Yesus sebagai Mesias, tapi juga sebagai Tuhan, ya kan? Jadi konsep Mesias yang diklaim oleh Kristen ini kan tidak sesuai dengan konsep Mesias yang dimiliki oleh Yahudi. Kata Yahudi,
Yesus yang anak adopsinya Yusuf tidak diterima sebagai keturunan Daud ya, melalui Sulaiman. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias tidak diterima oleh Yahudi. Kenapa? Karena masih ada perang. Bahkan sampai sekarang juga masih ada perang kan. Di Palestina juga masih ada perang. Yesus yang diklaim oleh Kristen sebagai Mesias juga ditolak oleh Yahudi. Kenapa? Karena sampai sekarang pun belum semua manusia kenal Tuhan yang Maha Esa. Ya, masih ada suku-suku pedalaman. Jadi buat Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Kalau di Islam, Nabi Isa disebut Al-Masih karena apa? Karena Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan dengan mujizat untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara apa? Mengusap, gitu ya.